Menteri PU bongkar skandal 1 triliun rupiah. 2 dirjen mendadak mundur. Tabir gelap yang menyelimuti pengunduran diri mendadak 2 direktur jenderal, dirjen, di Kementerian Pekerjaan Umum, PU, akhirnya terkuak. Menteri PU, Dodi Hanggodo, mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara hingga 1 triliun rupiah yang menyeret pucuk pimpinan di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air, SDA. Menteri PU menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan kementerian dari praktik korupsi. Ketegangan di internal Kementerian PU sejatinya telah berlangsung sejak awal 2025. Dodi mengungkapkan, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, telah melayangkan 2 kali teguran keras terkait temuan penyimpangan anggaran. BPK berkirim surat ke saya 2 kali. Januari 2025, dicantumkan kerugian negara hampir 3 triliun rupiah. Saya beri waktu sampai Juli 2025 untuk tindak lanjut, tapi tidak ada respons dari Sekretaris Jenderal, Sekjen, maupun Inspektorat Jenderal, Itjen, saat itu. Ujar Menteri PU dengan nada bicara yang serius usai meninjau kesiapan jalur mudik di Semarang, Minggu, 1 Maret 2026. Surat kedua kemudian meluncur pada Agustus 2025. Meski angka kerugian menyusut menjadi sekitar 1 triliun rupiah, BPK merekomendasikan pembentukan majelis ad hoc dan tim satgas untuk percepatan pengembalian aset. Lambatnya respons birokrasi internal membuat Dodi memutuskan untuk mengambil alih komando pembersihan secara langsung. Menteri menganalogikan pembersihan ini sebagai upaya memotong kepala ular, bukan sekadar ekornya. Ia mengakui adanya kegundahan hati karena sapu yang digunakannya selama ini, yakni Inspektorat Jenderal, disinyalir tidak sepenuhnya bersih. Saya tidak bisa membersihkan rumah kalau sapu saya kotor. Saya melihat di Inspektorat Jenderal pun tidak semuanya bersih, tegasnya. Terkait mundurnya Dirjen Cipta Karya Dewi Comistriana dan Dirjen SDA Dwi Purwantoro tersebut, Dodi menampik adanya pencopotan paksa secara mendadak. Ia menyebut proses tersebut berjalan sebagai konsekuensi dari data awal audit yang ia paparkan langsung kepada yang bersangkutan. Pada saat data awal saya sampaikan, mereka lebih baik memilih mengundurkan diri. Ini sesuai arahan Pak Presiden. Kalau tidak sanggup bersih, mundur atau dimundurkan secara paksa, tambahnya. Meski enggan merinci secara detail modus operandi karena proses audit masih berjalan, Menteri PU memastikan transparansi dengan membentuk tim khusus yang ia sebut sebagai Lidi Bersih. Tim ini diperkuat oleh 3 personel yang diperbantukan langsung dari Kejaksaan Agung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.